perkenalkan nama saya Elsie Matono dengan NIM A11122136. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang karakter bahasa, isu-isu bahasa, dan teori belajar bahasa. Apa itu karakter bahasa? Bahasa memiliki beberapa karakter, yaitu yang pertama, arbitrary. Berarti hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat mutlak, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut memaknai hal tertentu. Yang kedua, produktif. Berarti walaupun jumlah unsur terbatas, tetapi dapat dibuat satuan ujaran yang hampir tak terbatas. Dua, dinamis. Berarti tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Mungkin saja tiba-tiba terdapat kosakata yang baru muncul, bahkan kosakata yang lama akan terlupakan. Kemudian beragam. Berarti meski mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, tetapi mempunyai keberagaman yang diakibatkan oleh penutur yang heterogen. Kemudian yang terakhir, manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa. Yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi berupa bunyi atau gerak isyarat. Tidak bersifat produktif dan dinamis. Manusia dalam menguasai bahasa bukanlah secara instinktif atau naluriah, tetapi dengan cara belajar. Hewan tidak mampu untuk mempelajari bahasa manusia. Oleh karena itu, dikatakan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. Apa saja isu-isu bahasa? Bahasa mempunyai beberapa isu. Saat ini, bahasa Indonesia mempunyai berbagai macam permasalahan. Di sini saya akan membahas salah satu dari berbagai masalah yang ada, yaitu seperti kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia kini mulai kehilangan eksistensinya karena masyarakat, terlebih khusus kalangan remaja, lebih sering menggunakan bahasa yang gaul, yang menyebabkan bahasa Indonesia yang baik dan benar mulai dilupakan. Penyebab munculnya bahasa gaul yang digunakan oleh para remaja ini adalah mereka beranggapan bahwa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan bahasa yang terlalu kaku dan formal. Maka mereka menciptakan istilah-istilah baru dalam bahasa gaul sebagai alat komunikasi dan ungkapan ekspresi yang mereka gunakan di lingkungan mereka. Hal yang dapat kita lakukan demi menjaga eksistensi dan perkembangan bahasa Indonesia adalah dengan cara mengenalkan dan memberikan edukasi mengenai pentingnya belajar dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, masyarakat harus bisa membedakan bagaimana menggunakan bahasa formal dan non-formal sesuai dengan situasi. Jadi, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sepantasnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bentuk bahwa kita menghargai bahasa kita sendiri. Apa saja teori belajar bahasa? Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behavior berfokus pada aspek-aspek yang bisa ditangkap langsung dari perilaku linguistik respon yang bisa diamati secara nyata dan berbagai hubungan atau kaitan antara respon-respon itu dan peristiwa-peristiwa di dunia sekeliling mereka. Pandangan teori behavioristik telah cukup lama dianut oleh para pendidik. Namun dari semua teori yang ada, teori Skinner lah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori behavioristik. Yang kedua, teori nativisme. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Nativisme adalah pandangan bahwa keterampilan-keterampilan atau kemampuan-kemampuan tertentu bersifat alamiah atau sudah tertanam dalam otak sejak lahir. Yang ketiga, teori kognitivisme. Teori belajar kognitif lebih menekankan bahwa belajar adalah suatu proses yang terjadi dalam akar pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya.
untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Yang terakhir, teori konstruktivisme, bahwa pengetahuan dibentuk menjadi pemahaman individual melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Perspektif konstruktivisme mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan proses daripada hasil.